Selamat pagi bagi kita semuanya, selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai daripada Tuhan menyertai setiap kita, dan kekuatan firman dan kekuatan Roh Kudus selalu menyertai hidup kita. Puji nama Tuhan, dan selamat kita menyambut bulan yang akhir-akhir ya, bulan 12 ini. Dan kita sudah memasuki perayaan-perayaan Natal, dan saat ini saya juga ingin menyatakan kepada mereka-mereka di luar sana, salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Damai yang daripada Tuhan menyertai kita, dan mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ia adalah Tuhan, Ia adalah juru selamat. Bagi orang-orang percaya, kata firman Allah, kau diselamatkan, dan yang tidak percaya akan dihukum. Tapi saya mengatakan kepada kita, menghimbau kepada kita untuk menerima keselamatan itu. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Biarlah Immanuel itu senantiasa menyertai langkah-langkah hidup kami dalam meninggalkan tahun ini dan memasuki tahun 2024. Kiranya Immanuel itu menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan dalam Matius 1 ayat 23. Demikian bunyi firman Allah, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Lalu dalam Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 56. Demikian bunyi firman Allah. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. 50. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. 52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dan tahta, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang lapar, dan menyuruh orang-orang kaya pergi dengan tangan hampa. 54. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selamanya. 56. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Puji nama Tuhan. Di dalam Matius kita mendengar satu kata yang menjadi tema kita, Immanuel, God is with us. Ya, Tuhan menyertai kita. Kalau Immanuel, Tuhan menyertai Anda. Imeka, Tuhan menyertai kamu. Imak, Tuhan menyertai kamu juga. Tapi perempuan, Imeka laki-laki. Kalau Immanuel, Tuhan menyertai kita. Ya. Nah, kalau kita melihat sebelum saya sampai kepada Lukas, kalau kita melihat lahirnya ayat ini, karena ada seorang pemberontak, ya, seorang pemberontak, raja yang bengis, yang rela mengorbankan anak-anaknya kepada korban api-apian, namanya Ahaz. Dan Ahaz sebenarnya adalah raja yang sangat, kalau dalam words paling jelek. Tapi kalau saya melihat Manase yang paling jelek, saya nggak tahu.
Tapi kalau saya membaca dalam saya melihat lebih Manase itu lebih jahat daripada Ahaz. Tapi apapun itu saya mau katakan, ayat ini lahir Immanuel di tengah-tengah pemberontakan seorang raja yang tidak mau menerima pertolongan Tuhan. Sudah disuruh oleh Tuhan untuk minta tolong kepada dia nggak mau. Lebih baik dia mengandalkan manusia daripada mengandalkan Tuhan. Lalu ini Yesaya bilang dalam Yesaya 7, boleh Anda baca nanti ya, dari Yesaya 7 itu satu pasal itu hampir bercerita tentang bagaimana Tuhan menyatakan diri kepada si Ahaz ini. Nah, si Ahaz, si raja pemberontak ini sudah cukup melelahkan ya Tuhan. Sampai si Yesaya bilang begini, enggak puaskah engkau melelahkan semua orang, sampai engkau juga melelahkan Tuhan. Aduh, kalau ada orang seperti ini, kebal-bebal tebal, ya tegar tengkuk keras kepala, saya yakin orang akan menjadi pusing. Jangankan yang seperti ini, apalagi dia seorang raja. Rakyatnya akan penuh dengan ketakutan, anaknya saja. Ya, kemarin lalu saya berkata bagaimana si Herodes, ya, raja yang jahat itu, menjadi monster pembunuh di Bethlehem. Dia bunuh istrinya Maryam, dia butuh ibunya Alexandra, dia butuh Antipater, dia bunuh anaknya yang lain, ya Alexander dan Aristobulus, sadis. Ketika saya membaca buku-buku tentang mereka ini, hati saya itu kadang-kadang kok ada orang seperti ini. Tapi itulah ya yang saya mau katakan, di tengah-tengah huru-hara seperti inilah Tuhan mengatakan kepada Raja Ahaz bahwa seorang anak akan datang untuk menyelamatkan umatnya. Dan anak darah itu akan melahirkan, dan nanti akan bernama Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Jadi kalau Tuhan menyertai kita, maka akan terjadi seperti yang kita baca di dalam Lukas tadi ya. Dalam Lukas 2 tadi akan terjadi hal-hal yang luar biasa yang telah Allah persiapkan. Nah, saya juga sudah kupas bagaimana tentang Maria dalam situasi kondisi yang begitu luar biasa, seorang remaja yang sudah bertunangan ya, seorang remaja yang sudah bertunangan, tetapi kemudian dia dikatakan hamil yang dikandung oleh Roh Kudus. Bagi kita itu mungkin sesuatu yang sangat menyenangkan karena juru selamat, tapi tidak bagi Maria. Itu sebuah teror bagi dia, sebuah ketakutan. Saya sudah mengatakan girah dalam bahasa Ibrani, supaya salah satu dalam juga jangan takut ya. Itu saya sudah ngupas itu girah, morah, terus yareh, itu 384 kali. Jadi kalau dihitung 1 tahun 365, itu sudah lebih dari cukup setiap hari. Jangan takut. Nah, di tengah-tengah situasi yang sulit itu, walaupun dia berkata, dan malaikat juga berkata bahwa bibinya juga sedang mengandung di masa tuanya. Dan Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatu mungkin. Dan setelah itu Maria berkata, jadilah kepada hambamu ini menurut apa yang engkau katakan. Dalam 1 ayat 38, Lukas 1 ayat 38. Nah, saya yakin dan percaya dia juga ingin mengecek apakah yang dikatakan oleh malaikat itu benar-benar terjadi. Sebelum kita melihat mengapa begitu bersukacitanya si
si Maria ini, mengapa hatinya bergembira, mengapa hatinya begitu disebut orang yang berbahagia. Itu seperti saya katakan tadi, bukan sesuatu yang mudah, karena akan ada penghukuman bagi dia ketika dia diketahui hamil, dan Yusuf mempublikasikan bahwa Maria sudah hamil. Saya yakin dan percaya para tua-tua Yahudi pada waktu itu akan segera memulai satu batu, dan dia akan diikuti oleh rakyat. Kita tahu bahwa Yusuf ini orang yang tulus, itu sebabnya kita katakan dengan diam-diam dia ingin menceraikan. Saya sudah katakan juga bagaimana dalam sistem pernikahan orang Yahudi yang pertama kedua belah pihak setuju, lalu kemudian di public announcement dipertunangkan, lalu kemudian lalu kemudian setelah itu, setelah dianggap semua cukup, baru mereka setelah masa pertunangan itu cukup, maka mereka akan tinggal satu atap dan mereka akan hidup sebagai suami istri. Walaupun dalam pertunangan itu mereka bisa pergi kemana-mana, tetapi saya mengingat kalau dulu saya pacaran, itu sangat sulit untuk keluar bersama-sama. Bahkan ketika sudah saya mau menjemput mertua saja ke bandara itu nggak boleh. Itu sampai saya bikin marah saya itu sampai luar biasa. Karena enggak apa, bagi saya waktu itu, ya tinggal jemput di bandara itu kan dekat gitu loh. Waktu itu kan dekat dari sini ke bandara. Tapi tidak diperbolehkan. Itu saya sangat apa sekali. Tapi ya sudah, memang begitu. Tetapi yang mau saya katakan adalah bahwa memang ada masa pertunangan dan ada masa pernikahan. Dan di masa pertunangan inilah orang bisa diceraikan, ya, di masa pertunangan. Tetapi kalau mereka sudah hidup semati, dan mereka, kalau ada orang katakan karena zina dan lain sebagainya, itu kata mereka. Tapi Yesus katakan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak pernah bisa diceraikan oleh manusia. Dan itu sebabnya kita bukan seperti orang di seberang sana yang suka-suka, enggak sesuai, ganti pakaian, ganti. Ya sampai anak berapa juga enggak apa-apa. Kita sebagai orang percaya diberikan akal sehat. Ya. Nah, yang mau saya katakan adalah di mana Maria itu tentu tidaklah mudah menerima situasi dan kondisinya. Ada rasa depresi, ada rasa terhina, ada rasa merasa bagaimana menghadapi situasinya. Tetapi kita melihat satu demi satu, pribadi demi pribadi yang berurusan dengan ini semuanya didatangi oleh Tuhan, didatangi oleh malaikat Tuhan. Kita sudah bisa melihat bagaimana Allah yang luar biasa itu kadang datang melalui malaikatnya, kadang datang melalui api. Ketika kepada Musa dia datang melalui api, ketika datang kepada Yunus yang lari dari Niniwe ke Yapo, dia datang melalui ikan yang besar yang dia dimakan. Dan ada banyak cara Tuhan menyatakan segala kemuliaannya untuk menggenapi apa yang dikatakan oleh firman Allah. Dan itu sebabnya ketika masa-masa sulit itu mampu dilewati dan dia mulai mengingat apa yang sedang Allah kerjakan di dalam kehidupannya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan past perfect continuous. Jadi apa yang sedang telah dilakukan. Jadi telah dilakukan dan sedang berlangsung. Jadi telah dilakukan hal-hal yang besar, sudah dinyatakan kau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, engkau namakannya Yesus. Dia juga sudah melihat bagaimana hal besar yang dilakukan kepada
kepada Elizabeth bibinya itu, kita tahu bahwa orang Israel kalau tidak punya anak itu aib, itu penghinaan, penghinaan yang terus-menerus yang bisa dilakukan orang. Karena apa? Mandul. Tapi Tuhan melawat dia, Tuhan melawat Elizabeth. Dan Anda bisa bayangkan, saya kalau membaca itu tentang Zakaria ini, dia seorang imam. Anda bisa bayangkan dah, seorang imam yang menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang lain. Dan Alkitab juga mengatakan hidupnya adalah baik dan benar di hadapan Allah, bukan hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah. Kalau Allah sudah sampai mengatakan begitu, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan dia juga adalah orang yang taat terhadap perintah. Dia juga adalah orang yang melakukan ketetapan-ketetapan Allah. Tapi ketika datang kepada dia bahwa dia akan memiliki anak, semua apa yang dia miliki, reputasinya hilang sama sekali. Kenapa? Dia tidak percaya akan apa yang dikatakan malaikat Gabriel. Wah. Dan akhirnya Tuhan menghukum dia. Bukan seperti yang dikatakan orang 3 hari, tetapi selama pengandungan itu terjadi sampai dia melahirkan. Ketika istrinya ditanya siapa namanya, Yohanes. Tetapi orang-orang katakan tidak ada nama seperti itu dari kalian. Jangan, ya. Lalu kemudian mereka datang kepada Zakaria. Zakaria katakan Yohanes, dan sejak itu mulutnya kembali terbuka. Nah, itu sebabnya jadi penuh Roh Kudus dan memuliakan Allah. Yang mau saya katakan, bukan karena Anda hidup benar, Anda hidup melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan Anda karena apa? Melakukan ketetapan Allah, lalu iman Anda akan bertumbuh secara dahsyat dan luar biasa. Tetapi saya mau katakan, tanpa itu Anda tidak akan pernah bisa bertumbuh iman Anda secara luar biasa. Tidak akan bisa. Itu sebabnya kepada yang satu lagi yang saya katakan, kita harus terus beriman kepada Dia. Walaupun kita ini orang yang betul-betul taat kepada Tuhan, menyenangkan hati Allah, lalu hidup melakukan perintah-perintah Tuhan, lalu melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Ya, nanti bisa Anda baca dalam kisah Zakaria itu. Ya, kita akan bisa melihat, mengambil hikmahnya dari situ. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika dia menerima sesuatu, keputusan Tuhan tentang keluarganya, dia nggak sanggup menerima. Masa yang sudah tua ini bisa? Masa istriku bisa melahirkan? Aku juga udah tua, bagaimana mungkin gitu? Tapi mungkin kalau seperti pertanyaan dari Maria yang diajukan kepada malaikat Tuhan juga, itu nggak ada keraguan karena Maria nggak dihukum. Jelas tidak dihukum. Sebab kemudian dikatakan, jadilah. Si Zakaria tidak mengatakan, jadilah. Dan itu sebabnya dalam pengalaman yang begitu luar biasa atas perbuatan yang sebelum kita masuk, mengapa dia bersuka cita, kita lihat dulu yang pertama yang Tuhan lakukan. Yang pertama dikatakan, ketika Tuhan yang Maha Kuasa yang menyertai kita, Allah yang menyertai kita akan pertama melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Jadi kalau Allah menyertai kita, Allah akan melakukan perbuatan-perbuatan besar melalui hidup kita. Saya yakin dan percaya kita punya pengalaman yang besar tentang bagaimana Allah menunjukkan kebesarannya, tentang bagaimana Allah menunjukkan perbuatannya, tentang bagaimana Allah menyertai kita dalam sepanjang umur hidup kita. Perbuatan Allah ini kalau katakan secara pribadi dia melakukan,
Dalam kehidupan ini, hubungan pribadi itu dengan Allah itu sangatlah menjadi hal yang sangat luar biasa. Perbuatan-perbuatan Allah mulai dari bagaimana peristiwa kepada Zakaria yang tadinya sehat-sehat datang masuk ke mengurus untuk persembahan, masuk ke dalam bait Allah, kemudian keluar telah menjadi bisu. Karena di situ dia mengalami lawatan Tuhan. Lalu kemudian ketika Maria datang kepada ini Elizabeth, bibinya, maka sesuatu yang luar biasa terjadi. Masakan ibu daripada Tuhan melawati aku, padahal itu keponakan. Ya, tetapi disitulah misteri Allah. Dan kemudian melihat hal-hal, kejadian-kejadian yang luar biasa itu, dan melihat apa yang sedang Tuhan lakukan dalam hidupnya, peristiwa-peristiwa besar yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Saya yakin dan percaya ketika hal-hal besar Tuhan lakukan dalam hidup kita, kita bisa melompat-lompat. Saya bisa bayangkan pada waktu anak saya yang pertama lahir. Dari mulai dikatakan Pak Dokter dia akan disedot, ya. Kemudian saya beri izin untuk disedot. Lalu kemudian tidak lama lagi, kira-kira mungkin 15 menitan, dia katakan lagi anaknya harus dioperasi karena sungsang. Lalu saya katakan kepada dokter itu, Pak, dokter tidak profesional. Mungkin satu-satunya manusia yang berani berkata kepada dokter yang tidak profesional. Lalu saya katakan kepada dia, Pak Dokter, begini saja, berikan saya waktu 1 jam atau 2 jam. Oh, nggak boleh, karena ini sudah mendesak. Oke, berapa lama? Saya minta 1 jam, tidak, 30 menit. Oke, 30 menit, semua perawat keluar. Dokter juga keluar, tidak boleh ada di ruangan ini. Nggak gila itu. Saya mulai khotbah dengan istri saya. Saya katakan, Hawa dulu nggak punya dokter, tapi bisa mereka dengan saya. Nggak punya dokter dia. Nggak ada orang-orang yang ahli dalam kesehatan. Nggak ada dukun-dukun beranak paranormal pada waktu itu. Tapi saya katakan, Tuhan memampukan dia melahirkan. Jadi kamu bisa. Jadi oke, saya yang ngeden. Setelah khotbah beberapa menit itu sudah mulai. Kamu yang apa? Sudah. Saya ikut. Ya, sepertinya saya mulai. Ya, sambil bersyukur. Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Bagimu tidak ada yang mustahil. Bagimu tidak ada yang mustahil. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah itu anak itu nongol 20 menit kemudian. Bluk, kepala anak itu nongol yang tadinya dikatakan susam, tapi tiba-tiba nongol. Setelah itu saya berhadapan dengan Loaba kepada dokter itu. Saya loncat, saya sudah nggak tahu lagi. Meloncat di rumah sakit Risa Klinik itu. Memproklamirkan tentang kebesaran Tuhan sampai dokter itu geleng-geleng kepala. Tapi saya mau katakan kepada kita, bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Ketika Allah menyertai engkau, akan ada tanda-tanda kebesaran Allah mengikuti langkah-langkah hidupmu. Akan ada langkah-langkah besar yang kau lakukan dalam hidupmu. Saya bersyukur 1 Maret 1987 saya menerima Yesus. Satu kali saya ke dokter, 25.000 uang saya membayar dokter sakit gigi. Ketika saya mau makan obat itu, tidak sanggup kuasaku. Dan sejak itu saya buang obat itu. Saya katakan pada istri saya, tolong bantu saya dalam beriman. Dan sejak itu sampai hari ini saya bersyukur. Saya bukan nggak percaya dokter. Kalau anak-anak saya sakit, istri saya sakit, ya kadang saya bawa ke dokter. Tapi kalau saya sakit, saya sujud di hadapan Allah. Saya tumpangkan tangan. Seperti yang saya katakan,
Penderitaan yang paling menyakitkan itu adalah ketika salah urat itu. Waduh, kalau itu ampun. Tapi setelah 2 minggu, Tuhan memberikan kesembuhan secara total. Dan hal yang sangat luar biasa. Hanya karena berikan panas. Saya nggak tahu apa panas apa. Saya sudah beli balsem yang panas. Saya berjemur di matahari supaya panas. Enggak, tiba-tiba saya jatuh karena saking banyak menderitanya mungkin. Ya bayangkan nggak bisa tidur, 15 menit tidur sudah nggak tahu sudah bagaimana itu. Miring ke sini salah, miring ke sana salah, berdiri salah, duduk salah. Sampai akhirnya saya bilang, Tuhan jangan siksa dong saya seperti ini. Ngomong kalau apa saya salah. Sampai akhirnya saya mendengarkan kata panas itu. Beri dia panas. Nah jatuh itu, ketika saya jatuh, pas jatuhnya di tempat tidur memang. Jatuh itu, bruk! Terus saya apa begini? Nah, ketika saya balik lagi, angkat lagi badan saya, terus serap enak, sampai 500 kalian. Dan saya merasakan jamahan Tuhan itu. Ternyata harus dipanasi dengan berolahraga itu. Dan pada akhirnya saya sembuh. Memang tidak mudah, tetapi sesuatu hal yang sangat luar biasa bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang mau saya katakan adalah Allah akan melakukan perbuatan-perbuatan besar. Dan itu juga yang dialami oleh Maria. Yang kedua, ketika Allah yang menyertai kita akan menyampaikan namanya adalah kudus, ya. Jadi jangan pikir Allah itu Allah yang tidak kudus. Dia memakai orang-orang yang betul-betul tulus, hidup benar, termasuk itu Yusuf, termasuk itu orang-orang yang dipakainya untuk menjadi alat kesaksian, yaitu Sakaria. Walaupun sedikit ada kesalahan Sakaria itu, tidak percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan menghukum dia, tapi hanya menghukum dia dalam kasus itu, ya. Lalu kemudian kita lihat bagaimana Allah melawat orang yang sudah selama ini teraniaya, dihina oleh karena tidak punya anak. Saya yakin itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi Allah melawat mereka, Allah menyatakan mujizatnya kepada mereka, Allah melakukan yang besar terhadap mereka. Allah yang kudus itu datang kepada mereka. Dan ketika Tuhan datang kepada kita, yang saya mau aku katakan adalah, saya tidak tahu bagaimana pertemuan kita awal pertama kali kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saya bisa merasakan bagaimana Tuhan melawat saya ketika semua hal, ya, betul-betul ketika Tuhan memenuhi saya dengan Roh Kudus-Nya. Tidak ada satu tempat kejahatan di dalam diri ini. Ngaku, nangis, tidak peduli di puluhan ribu manusia. Karena apa? Hal yang sangat-sangat luar biasa masuk. Itu sampai orang sudah nggak usah nangis, nggak bisa, ngaku terus. Ibadah sudah selesai, nangis masih lanjut. Ditumpang tangan sama orang, nggak peduli. Dan setelah itu saya merasakan indahnya hidup itu. Saya bukanlah orang yang mulut yang bersih, mulut yang kotor saya miliki, hati yang kotor, pikiran yang kotor. Tapi hari itu betapa jijiknya saya di hadapan Allah, betapa itu saya bisa melihat diri saya di hadapan Allah yang kudus itu. Tapi Allah yang kudus itu, betul-betul memberikan pengampunan yang begitu luar biasa. Yesus yang sudah datang mengampuni
dosa-dosa yang pernah saya perbuat dan menghubungkan saya kembali dengan Bapa di surga. Sesuatu yang sangat luar biasa. Saya yakin dan percaya ketika kita disertai oleh Allah, kalau kita tidak merasakan hal-hal yang besar dan perkasa, akan sangat sulit bagi kita untuk bisa bertumbuh dalam iman ini. Akan begitu sulit kita mengenal namanya yang kudus itu, nama yang ajaib, nama yang menyelamatkan, nama yang memberikan kehidupan, nama yang indah, nama yang luar biasa, nama yang kudus, nama yang penuh dengan kebenaran. Karena dia sendiri adalah kebenaran itu. Yang ketiga kata firman Allah, menunjukkan rahmat turun-temurun atas orang yang takut akan Allah. Nah, saya akan katakan, tadi saya sudah singgung di depan, bagaimana Tuhan mau melawat umatnya di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan. Kalau pada waktu itu Ahas memberontak kepada Tuhan, disuruh Tuhan minta tanda pun dia abaikan saja. Sampai si Nabi Yesaya katakan, tidakkah engkau puas untuk melelahkan, membuat orang semua lelah, dan termasuk engkau melelahkan Allahku? Kenapa dikatakan Ahas dikatakan Yesaya Allahku? Karena ini sudah nggak mengaku, jadi engkau nggak puas kalau nggak melelahkan Allahku. Dan pada akhirnya lahirlah ini, bahwa seorang anak akan lahir. Dan dia akan dinamakan Immanuel, Allah menyertai. Sekalipun di tengah-tengah perbuatan si Raja Ahas yang begitu luar biasa, yang menyakitkan hati Allah, yang mendirikan misbah-misbah pengorbanan, yang menutup rumah Tuhan. Berhati-hati Anda yang menutup rumah Tuhan. Berhati-hati Anda yang menutup rumah Tuhan. Bencana bisa datang kapan saja bagi pribadimu, bagi keluargamu, bagi orang lain. Jadi jangan sedikit-sedikit baper. Karena Tuhan sangat mengasihi setiap orang. Kalau Anda tidak bisa melakukan yang baik terhadap orang, setidak-tidaknya jangan melakukan yang jahat terhadap orang lain. Kalau Anda tidak bisa melakukan yang baik terhadap orang, setidak-tidaknya Anda jangan melakukan yang jahat terhadap orang lain. Itu sudah cukup untuk menolong Anda. Tapi kalau Anda sudah tidak bisa berbuat baik lalu melakukan yang jahat, itu murka Allah sangat mudah datang kepada Anda. Ya, puji nama Tuhan. Jadi yang ketiga bahwa Allah menunjukkan rahmatnya. 734. Kemudian di tahun kira-kira tahun kurang dari 4 Masehi, sebelum Masehi, menurut sejarah begitu. Datang juru selamat, di mana orang Israel sedang menghadapi yang namanya penjajahan dari Romawi. Dan mereka mengharapkan Tuhan ini bisa menjadi raja mereka. Memang dia raja, tapi bukan raja untuk berperang. Bukan raja untuk memotong kepala orang. Bukan raja yang siap memenggal kepala orang. Bukan raja yang menaklukkan dunia ini. Dia adalah raja yang kekal itu. Raja dari kerajaan Allah itu. Dan dia tidak akan melakukan hal-hal yang memalukan. Dan dia tidak pernah kompromi dengan dosa dan kejahatan. Itu sebabnya dikatakan oleh firman Allah, menunjukkan rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Allah. Jadi atas orang yang takut akan Allah. Dia sudah turun melawat siapa?
Maria, sudah turun melawan Zakaria, sudah turun melawan Elizabeth, sudah turun melawan si si mana nih? Si Elizabeth. Dan kalau kita lihat dari latar belakang kehidupan, kalau kita baca Alkitab, maka kita lihat banyak aktor-aktor yang mengalami lawatan Tuhan, termasuk dari timur itu, orang si bijak dari timur itu, yang datang kepada Tuhan, lalu kemudian datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Saya sudah ceritakan itu, ya. Lalu kemudian terus datang memberikan pemberian yang baik, the best giving. Lalu kemudian memberikan apa? Mentaati apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Wah, ribuan mil berjalan, lalu kemudian mereka berjumpa, mereka memberikan yang terbaik, lalu mereka taat dan tidak mau mentaati si Herodes. Kalau datang ya, beritahu sama saya akan juga datang menyembah dia. Munafik itu. Itu sebabnya Tuhan datang kepada mereka dalam mimpi mereka, supaya jangan balik dari jalan itu, lewat jalan lain saja. Dan itu sebabnya si Herodes sangat murka. Apa sih anaknya salah 2 tahun itu, tapi memang dia dasar pembunuh. Anaknya seperti anaknya dibunuh, istrinya dibunuh, ibunya dibunuh, saingannya dibunuh dan lain sebagainya. Dan kalau membunuh anak, ya padahal setelah itu nggak berapa lama dia akan meninggal dunia. Ya mungkin nggak sampai 2 tahun, mungkin dia sudah, ya kok ya kira-kira begitulah ya. Jadi tahun 24 dia meninggal, tahun 4 kira-kira berapa lah itu ya. Jadi kalau 2 tahun di masa Yesus, maka ya nggak berapa lama sebenarnya akhirnya digantikan oleh anaknya Archelaus. Nah, di sini mau saya katakan kepada kita, Allah melawat kepada keturunan orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan itu apa sih? Kalau kita baca Alkitab, orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang menjauhi kejahatan. Ya. Dan kita tahu bahwa orang yang takut akan Tuhan itu akan senantiasa terhindar dari dosa. Dan orang yang takut Tuhan itu juga akan mengalami perlindungan dari Tuhan. Baca itu, coba Titi baca dulu. Kisah Amsal 14 ayat 26-27. Amsal 14 ayat 26-27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari tidak mau. Nah, jadi dalam takut akan Tuhan itu ada perlindungan, ada ketentraman yang besar, ada sumber kehidupan yang abadi dari kekal kepada kekal. Itu sebabnya Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa ia menunjukkan rahmat turun-temurun kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga orang-orang yang takut itu akan terhindar dari jerat maut. Kita bisa lihat bahwa di tengah-tengah pemberontakan Raja Ahaz, Allah menjanjikan akan ada penyelamat, akan ada seorang raja yang tidak bengis, yang tidak akan menyerahkan anak-anaknya kepada pembakaran dan lain sebagainya, penganiayaan dan lain sebagainya. Walaupun ya dalam sejarah kita melihat bahwa mereka yang menerima Yesus rela menderita demi nama Yesus, rela mengalami mautnya dengan cara-cara yang tidak menyenangkan. Tapi akan terus diproses oleh Tuhan. Dan saya berharap kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Lalu yang terakhir ini adalah, jadi ketika Tuhan menyertai kita, akan melihat, memperhatikan kekuasaan atau kuasanya dengan perbuatan tangannya. Saya mencatat dalam Alkitab yang kita baca tadi, mencerai-beraikan orang-orang yang sombong dan congkak.
Jadi tidak ada tempat bagi orang-orang yang sombong dan congkak. Di hadapan Allah itu tidak ada. Walaupun keselamatan itu bagi semua orang. Keselamatan itu bagi setiap orang. Tapi kalau orang seperti Ahaz, nggak ada tempat bagi dia itu. Seperti Herodes, nggak ada tempat keselamatan bagi dia. Ya, kalaupun jahat, seperti Manase lah, ya. Walaupun saya tidak mendukung perbuatan Manase itu, yang tapi saya dukung karena dia mau berbalik kepada Tuhan. Itu Manase, raja yang sangat super bagi saya, melebihi dari Ahab. Dia mengalami masa-masa yang sulit. Dan Alkitab katakan bahwa menurunkan orang-orang yang berkuasa. Ya. Jadi juga dikatakan meninggikan orang-orang yang rendah, ya, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang berjalan sesuai dengan firman Allah. Lalu kemudian melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar. Masih ingat dalam Matius 5 ayat 19, ayat yang ke 6, ya. Jadi di sana dikatakan, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Jadi berbahagialah orang-orang yang lapar, haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Siapa yang memuaskan? Yesus. Pertanyaan saya, adakah rasa lapar di hati kita? Saya kalau biasanya udah habis Natal itu, tidak akan lama saya akan tergeliat. Maka kadang-kadang khotbah pagi saya itu tidak berurutan. Tapi jadi kalau habis ibadah Natal, saya biasa ya langsung istirahat. Ya. Bukan berarti saya tidak membaca firman Allah, saya masih sempat membaca firman Allah. Dan kami tidak ada kumpul karena kami baru sama-sama mendengarkan firman Allah. Jadi itu sudah cukup bagi apa? Karena iman timbul dari pendengaran firman Allah. Itu sebabnya setiap Natal, kalau tahun lalu anak-anak saya, kalau saya pergi, saya tinggal itu anak-anak. Kamu di rumah aja. Tapi kalau tahun ini, kemanapun saya harus ikut. Harapan saya adalah bahwa api daripada Tuhan itu, lawatan daripada Tuhan itu terjadi bagi mereka. Itu harapan saya. Supaya apa? Alkitab katakan kepada generasi turun-temurun dari orang-orang yang takut akan Tuhan itu akan diberkati, akan dilimpahkan sesuatu yang mudah. Dan rasa lapar dan haus akan firman Allah itu. Dan tadi pagi kami membaca, walaupun tidak sampai satu pasal, tetapi kami memperkatakan firman Allah. Ayat 17, 18, 19 ayat. Ya. Jadi itu kami perkatakan, dan karena penting terus memperkatakan firman Allah itu. Jadi kalau kita sudah dengar firman Allah seharian di katakanlah Natal itu, ya malamnya kami tidak. Kalau saya sempat tidak lelah, itu berarti ada khotbah. Kalau habis khotbah itu biasanya kami datang kepada Tuhan. Jadi yang mau saya katakan adalah lapar dan hauslah akan kebenaran, karena di situ kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kemudian firman Allah katakan yang selanjutnya, meninggikan orang-orang yang rendah. Dia mematikan, dia meninggikan, dia merendahkan, dia meninggikan, dia menghidupkan, dia mematikan, dan lain sebagainya. Menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Haleluya. Buat apa seluruh dunia ini dimiliki oleh seseorang kalau jiwanya binasa? Yesus tidak pernah menanya berapa banyak kekayaan Simon, nggak ada. Atau berapa banyak kekayaan mandi, berapa banyak kekayaan kalian, nggak ada dikatakan. Tapi ketika dia datang, adakah aku temukan iman di muka bumi ini?
Tapi saya berharap ini, jangan kita seperti Sakaria itu. Hidup benar di hadapan Allah, lalu kemudian melakukan perintah-perintah Tuhan, lalu melakukan ketetapan. Ketetapan itu kan berlaku dari dua sisi, dari pihak Tuhan, dan itu yang disebut covenant. Kalau covenant itu adalah dari pihak Tuhan seutuhnya. Jadi kalau kamu memenuhi syarat, kamu akan mendapatkan. Nah, kalau ketetapan itu seperti ketetapan MPR berlaku bagi yang membuat, berlaku juga bagi kita. Nah, demikian juga kalau kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan seperti Ulangan 28, kalau kita lakukan mendengarkan firman Allah dengan sungguh-sungguh, ketetapan itu akan berlaku. Dan sebaliknya, ketetapan yang negatif itu juga akan berlaku ketika kita mengingkari Tuhan dalam hidup kita. Dalam Ulangan 28 ayat 15 sampai 46 itu. Jadi, kita menerima berkat 14 ayat, dan kemudian ketika kita tidak taat, dari ayat 15 kemudian sampai ayat 46 itu, kita terimalah itu. Sampai ke dunia orang mati aku kejar kamu, kata firman Allah. Tidak ada yang luput dari dia. Jadi selama kita diberikan anugerah untuk menikmati hal-hal yang baik, itu karena Tuhan mau menunjukkan kekuasaannya. Nah, inilah yang membuat mengapa jiwaku, kata firman Allah, jiwaku bersuka, jiwaku memuliakan Engkau, hatiku bergembira, karena Allah itu juru selamatku, dan aku akan disebut orang yang berbahagia. Bayangkan, sebelumnya dia tidak mengatakan itu. Dia tidak juga memuji Tuhan, hanya katakan jadilah menurut. Jadi kalau dalam bahasa Latinnya dikatakan begini, magnificat, ya. Ini ya, magnificate ya. Dan mungkin dari kata magnification ya. Magnification itu sesuatu yang sangat wow gitu ya, sangat luar biasa. Tapi dalam arti di situ ada dua pengertian yang saya lihat ya, yaitu ada jalur yang pertama face it ya. Face it artinya itu ya, ketika kita memuliakan Tuhan ya, hati kita, roh kita, jiwa kita, hidup kita harus sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, ketika yang kedua, baik itu melalui musik juga ya, baik itu secara secara grup atau secara nyanyian ya. Jadi tidak sembarangan menyanyikan nyanyian kepada Tuhan, tidak sembarangan memuliakan Tuhan, tetapi dengan segala hal yang luar biasa, karena kita memang sudah menikmati lawatan Tuhan. Kita sudah menikmati Immanuel itu dalam hidup kita. Kita sudah menikmati segala yang baik dari Tuhan itu dalam hidup kita. Itu sebabnya kita bisa bersuka-suka di dalam Tuhan. Kita bisa bergembira dalam Tuhan. Kita bisa memuliakan Tuhan. Coba satu ayat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-7. Mazmur 119 ayat yang ke-7. Mazmur 119 ayat yang ke-7. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum yang adil. Iya, tapi kalau dalam bahasa I will praise you with upright heart as your righteous law. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi aku akan memuji Tuhan, aku akan memuliakan Allah, aku akan meninggikan Allah sebagaimana firman-Mu yang benar itu. Jadi bukan sembarangan kita memuji Tuhan. Dan itu yang dilakukan. Dan itu sebabnya Maria menjadi teladan dalam memuji Tuhan. Maria menjadi teladan kita dalam memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Maria menjadi berkat bagi kita dari generasi ke generasi.
Kita tidak akan pernah malu menceritakan tentang Dia. Walaupun di luar sana ada banyak orang merendahkan Dia. Masa bisa, masa apa? Masa Tuhan itu lahir dari rahim seorang wanita? Sampai kata-kata jorok sebenarnya. Tapi itu karena kedegilan hati mereka, kekerasan hati mereka. Tapi Tuhan juga mengasihi mereka. Kalau sampai tutup ajal mereka tidak bertobat, ya tempatnya pasti neraka. Kalau sampai akhir ajal mereka tidak bertobat, kita lihat bagaimana orang yang disalib itu. Salah seorang mengatakan, dia tidak mengaku dosanya di situ. Saya membaca tidak ada pengakuan dosa di situ. Yang mengatakan bahwa kalau engkau mengakui segala dosa dan kejahatan, mengungkapkan di situ, nggak ada di situ. Dia hanya bilang gini, Tuhan, kalau engkau nanti bersama-sama, kalau engkau nanti ada di Firdaus, ingatlah akan aku. Dan Yesus langsung katakan, hari ini kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus, Tuhan. Haleluya. Artinya apa yang mau saya katakan? Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat hati saya, Tuhan melihat hati semua orang. Ketika engkau melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar, apakah engkau datang seperti Maria ini? Ketika engkau menyaksikan kebesaran Allah, apakah engkau datang memuliakan Allah, bersaksi tentang kebesarannya, atau sebaliknya biasa-biasa saja? Udah biasa. Ya. Tapi tidak bagi Maria. Apa yang telah sedang Allah lakukan dalam hidupnya, telah dan sedang terus dilakukan oleh Allah dalam hidupnya. Sampai nantinya dia melahirkan generasi yang disebut Immanuel itu. Yang artinya Allah menyertai kita. Biasa dari biasa-biasa sampai akhirnya dia melihat perbuatan Allah yang besar yang dilakukan Tuhan kepada Elisabet, kepada pamannya, dan kepada dia. Itu membuat dia bisa menyimpulkan hal yang sangat luar biasa. Itu sebabnya dia berjoget, dia memuliakan Allah dan hatinya bergembira. Bacakan itu terakhir dari 46-47 dalam Lukas 1 tadi. Kata 46-47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. 48-nya. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Iya, sekali lagi saya katakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Bagaimana tidak? Seorang anak darah dipercaya Allah untuk melahirkan Juru Selamat dunia ini, yang mengangkat dosa dunia. Bagaimana tidak dia disebut berbahagia? Tidak semua kesempatan bisa dinikmati orang seperti dia. Tidak semua orang. Itu sebabnya dia berkata, aku disebut berbahagia oleh semua keturunan. Kenapa? Karena dialah saya selamat. Dalam arti yang sesungguhnya, mau saya katakan, bahwa dia dipakai oleh Tuhan, oleh Allah untuk melahirkan Yesus. Yesuslah yang mengangkat dosa seluruh dunia ini. Saya dan saudara semua. Itu sebabnya saya sering katakan kepada orang-orang di setiap khotbah-khotbah saya, bahwa dia adalah Juru Selamat, dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang menyelamatkan. Dia, kalau kita tidak percaya, kita akan dihukum. Kalau kita percaya, kita diselamatkan. Karena hanya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi jelas Allah yang menyertai kita
tidak akan pernah tinggal diam dimanapun kita berada. Dalam situasi kondisi apapun, situasi kondisimu, mungkin tidak sesusah yang dialami oleh rakyat yang dipimpin oleh Ahaz pada waktu itu. Atau tidak juga mungkin sedang sesusah yang dialami di dalam penjajahan orang Romawi kepada orang Israel. Atau situasimu sedang mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan hari-hari ini. Dengan situasi di mana para investor juga sedang wait and see. Dan kita juga bisa melihat perlambatan ekonomi yang sedang berlangsung dalam hidup ini. Dan ada banyak orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Di sini saya mau katakan, Yesus datang kepadamu. Saksikan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam hidupmu. Sehingga engkau bisa memuliakan Allah. Bisa menyaksikan kemurahan Allah. Seperti Maria menyaksikan kebesaran Allah. Dia mendapat karena kebesaran Allah yang sangat luar biasa itu. Dampaknya terhadap dirinya. Dia memuliakan Allah dengan segenap jiwanya. Hatinya bergembira karena Allah juru selamatnya. Dan dia disebut orang yang berbahagia karena kebaikan Tuhan berlaku bagi dia. Allah Immanuel itu yang menyertai Maria, yang menyertai mereka di masa lampau, dan juga saat ini akan menyertai kita dan menolong kita. Ingat, Yesus Kristus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat segala kasih-Mu dan buat segala kemurahan-Mu dalam hidup kami Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman-Mu yang Immanuel itu betul-betul menyertai kami, sehingga apa yang dialami oleh Maria kami alami juga dengan kami, mengalami sukacita yang besar dari Allah, memuliakan Allah dengan segenap hati kami, baik dalam pujian kami, dalam penyembahan kami, dalam hal-hal memberikan kemuliaan bagi Allah. Kami tidak akan pernah terlepas dari hati, dari jiwa kami, dari hidup kami ini Bapa di surga. Sehingga kami memberikan yang the best kepada Bapa di surga. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Berkati firman, berkati kami semuanya. Bagi yang sakit, Tuhan lawati mereka. Dan saya mau berdoa bagi Anda yang ada di luar sana, yang sedang mengalami sakit. Dan saya mau katakan kepada engkau, Allah sanggup menolong engkau. Engkau yang sedang mengenai spirit Raja Singa. Kalau engkau tidak bertobat, engkau akan binasa. Tapi hari ini kalau engkau mau percaya kepada Dia, engkau akan diselamatkan dan engkau sembuh. Dan jangan pernah mengulangi perbuatanmu yang jahat itu. Kalau engkau mendengarkannya, kapanpun engkau mendengarkannya, mau pagi kah, mau siang kah, mau malam kah, kau percaya Allah melawan engkau. Dan Anda yang sakit apapun, yang tidak punya keturunan, yang ditutup kandungannya oleh Tuhan, datang kepada Tuhan. Anda bisa bayangkan bagaimana Zakaria, Elizabeth. Dia bukan orang pemberontak. Dia adalah orang yang melakukan apa yang baik dan benar. Dia melakukan taat akan perintah. Dan dia juga melakukan ketetapan-ketetapan Allah. Dan Alkitab mencatat dengan jelas bahwa keduanya hidup sama seperti yang diinginkan Tuhan. Tapi mengapa Tuhan menutup kandungan mereka? Bukan tanpa alasan. Karena Allah sedang mempersiapkan generasi dari Zakaria maupun generasi dari Maria. Saya mau katakan kepada kita, Tuhan adalah perancang kehidupan ini dan Dia tidak akan pernah salah. Dia yang berkata kepada Ahaz bahwa akan ada Immanuel,
digenapinya. Dia akan menyelamatkan umat, digenapinya. Dia akan lahir dari seorang darah, digenapinya melalui firman Allah yang kita baca tadi. Jadi Allah adalah perancang dari semua ini. Dan sudah seharusnya kita mempercayainya. Jangan pernah ragu terhadap firman Allah. Dan saya akan berdoa bagi Anda yang sakit. Terima kasih Bapa di surga, apapun sakit mereka. Terlebih mereka yang saat ini mengalami masa yang sulit oleh karena dosa dan kejahatan yang mereka alami, sipilis atau raja singa itu Bapa di surga. Kami berdoa supaya Tuhan mengingatkan mereka dan hidup mereka Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau Engkau mendengarkan khotbah ini, mendengarkan doa ini, datang kepada Tuhan. Akui segala dosa dan kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus, ketika engkau mengakui dosa dan kejahatan, Tuhan akan menolong engkau segera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala hal yang sudah mereka akui Bapa di surga, mari engkau menyembuhkan mereka. Kau tabib di atas segala tabib. Kau membuka kandungan yang tertutup oleh karena hal-hal yang memang kau rancangkan untuk mereka Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena engkau tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Bagi manusia mungkin terlambat, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan itu sebabnya Tuhan Bapa di surga. Dan mereka yang mengalami stroke, cancer, dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan menolong. Berbagai sakit penyakit, firman Allah, segala sakit dan penyakit dan kelemahan, lenyapkan dalam nama Yesus. Dan mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Mereka yang terikat oleh kejahatan, mereka yang terikat oleh karena perbuatan dosa, Tuhan melepaskan mereka dan hidup dalam kebenaran Tuhan, sehingga Immanuel itu akan menyertai dan mereka bisa menyaksikan perbuatan-perbuatan besar dan kekuasaan Tuhan. Mereka bisa saksikan karena Engkau Allah yang kudus, yang menghargai setiap generasi, dan setiap generasi ada orangnya, setiap orang ada setiap masa ada orangnya. Dan kami yakin dan percaya itu Bapa di surga. Dan itu sebabnya Engkau memperhatikan dari turun-temurun orang-orang yang takut akan Engkau. Sebab Engkau kudus, selamanya Engkau kudus. Dan tidak ada yang bisa menghampiri tanpa kekudusan. Sebab Engkau yang berkata, hendaklah Engkau kudus sama seperti aku kudus. Terima kasih Bapa di surga. Engkau yang sempurna. Terpujilah Engkau. Dan kami yakin dan percaya Engkau menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang mengalami masalah dalam hidup mereka. Tuhan tolong menyelesaikan masalah mereka. Tuhan menolong, memberkati mereka, pekerjaan mereka, apapun itu Tuhan. Generasi muda, mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, generasi yang kreatif di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai, menguatkan, melindungi, memberikan harapan baru dalam meninggalkan tahun ini dan menyambut tahun yang akan. Haleluya, haleluya. Amin.